otonom Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklav-enklav perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur Pak hari ini NU-nya. Karena apa? Politik Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang, mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ulama NU menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih, boneka nih. Tapi soal moral lain lagi Pak. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi, batu cincin lah apalah. Dikatakan ini Blue Sapphire, ahli ini, wallah asli ini, ternyata beling Pak. NU ini dipecah belah Pak, karena ini tonggak utama Pak. Saya sering mengatakan Syiah itu karena kecil jumlahnya. Kalau besar dia akan memberontak juga di negara ini. Satu negara di Iran itu bikin revolusi kok tahun 79. Ini karena kecil aja mereka nggak belagak di sini. Orang-orang Ahmadiyah juga karena kecil aja jumlahnya, mereka nggak melakukan pemberontakan. Wahabi itu karena belum berdaya aja mereka. Kalau mereka besar jumlahnya, tumbang Pak negara ini. Tapi ada satu yang mayoritas yang tidak pernah neko-neko dan selalu memperjuangkan NKRI, Nahdlatul Ulama. Ada NU pernah jadi pemberontak di sini? Gak ada Pak. Ideologi-ideologi impor yang ingin berusaha menguasai negara ini selalu menyasar Nahdlatul Ulama. Komunis dulu membantai kiai dan santri NU di Jawa. Setelah kita melakukan perlawanan katanya kita melanggar HAM. Oke, kita diam. Zaman Pak Harto NU digencet habis-habisan Pak, dicurigai. Sampai Gus Dur itu diberikan tokoh tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung. Karena tidak mau kalau Gus Dur berkuasa dia bisa mengambil alih negara ini dari saya, kata Pak Harto. Tapi ya alhamdulillah Gus Dur tetap memenangkan muktamar itu. Selalu dicurigai, digencet. Sampai Gus Dur pun ketika jadi presiden diturunkan paksa Pak oleh gerombolannya gelandangan politik. Apa ada orang NU yang ngamuk? Bikin aksi 212, terus kemudian datang ke menjadi Monas Limin gitu. Terus kemudian bikin rusuh di Jakarta. Nggak ada Pak. Apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang bisa dipertahankan mati-matian di dunia ini. NKRI jauh lebih penting daripada saya, kata Gus Dur ini. Makanya kemudian kalangan Nahdien sadar negara ini jauh lebih penting. Ini NU bos. Besar, 80 juta lebih berdasarkan Kartanu. Kartanu yang udah hilang sih. Nah besar Pak. Tapi apakah pernah punya keinginan NII yang cuma seuprit dipimpin oleh Kartosuwiryo, seorang penandatangan Sumpah Pemuda, karena dia kecewa tidak diberi jabatan yang empuk oleh Presiden Soekarno, dia memproklamirkan NII di Tasikmalaya beberapa bulan setelah kemerdekaan kita, dan kemudian membuat firqoh-firqoh pemberontakan, DITII Kahar Muzakkar, DITII Andi Aziz di Makassar. Ini kelompok kecil ini. Udah pikirannya udah macam-macam ingin memberontak ke negara ini. NU nggak pernah. NU digencet ya diam aja. NU hebat, berjaya, ya enggak juga, enggak sombong-sombong juga. Enggak sombong-sombong amat, ada sih sombongnya dikit. Nah ini loh NU. Sama Pak, makanya kemudian semua berbagai gerakan-gerakan impor itu menyasar NU pada akhirnya. Orang Wahabi. Ada saudara kita tua juga kadang-kadang ikut-ikutan menjadi Wahabi lokal ini. Ini mohon maaf. Ini padahal kita ini satu tim dalam sekoci. Gak boleh. Ada juga yang kadang-kadang nyerang. Kemarin ada salah ucap dari salah satu peneliti dari BRIN. Hanya kesalah ucap dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Sudahlah, kita ini NU ini udah diliberal-liberalkan, dikafir-kafirkan berpuluhan kali, ribuan kali, bahkan dinerakakan ribuan kali, diam aja kok. Saya ini Pak sebelah-sebelah, bapak saya dari organisasi kakak tua ini. Nah ibu saya ini NU sejati. Saya lahir sebagai NU karena lahir di kampungnya ibu saya. Saya paham betul Pak.
Saya itu ketika bapak saya meninggal itu, debatnya itu 1 hari 1 malam sampai seharusnya tahlilan. Akhirnya tahlilannya besoknya. Jadi tahlilan hari pertama itu justru hari kedua. Karena debat dulu dengan keluarga dari bapak saya. Dulu. Sekarang ini tahlilan terus. Saya bukannya esprit de corps atau terlalu fanatik berlebih. Bukan, Pak. Karena memang hanya NU yang bisa diandalkan di negara ini hari ini. Besar, terbesar seluruh dunia, terbesar di Indonesia. Tapi kalau nggak ada NU, kalau NU tumbang, Pancasila tumbang, Pak, nggak ada apa-apanya. Serius, hanya NU yang mau hidup berdampingan dalam perbedaan. Kita nggak pernah gelisah oleh keimanan orang lain, kita nggak pernah gelisah oleh tafsir-tafsir orang lain, kita nggak sibuk menghitung dosa orang lain, enggak. Kita nggak pernah menyuarakan kembali kepada Quran dan Sunnah karena kita memang tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah kok. Nah ini loh, ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang hari ini gerakannya apapun pasti nyasarnya ingin merobohkan NU. Nah oleh karena itu kemudian NU kemarin mengeluarkan satu konsep fikih peradaban dalam 1 abad NU. Kebetulan saya dilibatkan di situ bersama para ulama dari Suriah, dari Libanon, dari Mesir. Lalu kemudian kita merumuskan satu pemikiran fikih peradaban bahwa kita harus menolak konsep khilafah. Kenapa? Karena memang ini, Pak, yang dijadikan boneka oleh Barat untuk membentur-benturkan kita. Umat Islam ini secara historik luluh lantak dedel duel, Pak, kalau soal politik. Padahal kita selalu gagal dalam politik kecuali Rasulullah. Rasulullah berhasil dalam politik. Setelah Rasulullah wafat, hancur, Pak. Mohon maaf, ini saya harus berkata terus terang. Pak, saya belajar sejarah Islam, Pak. Setelah Rasulullah wafat, politik kita hancur-hancuran. Kalau dalam Tarikhul Khulafa'nya Imam Suyuti dikatakan Sayyidina Abu Bakar pun wafatnya juga diracun. Kita kan taunya sakit. Tapi Imam Suyuti mempertegas diracun. Sama seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian Sayyidina Umar juga dibunuh oleh seorang budak dari Majusi. Tapi Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab mengatakan bahwa konspirasi itu terjadi karena yang berada di belakang budak Majusi ini itu adalah para sahabat juga di Madinah. Tapi nggak pernah diungkapkan, saya nggak mau mengungkapkan juga. Dan kemudian pembunuhan Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Ini perang-perang sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Sunni, Syiah bermusuhan. Gara-gara politik, Pak, sampai sekarang nggak akur-akur. Kalau sudah persoalan politik, Pak, umat Islam itu nggak mikir imannya sama, syahadatnya sama, Qurannya sama, nggak mikir, Pak. Pokoknya kalau beda orientasi politik, lu musuh gua. Ini Islam ini. Nah peluang ini yang dilihat oleh orang Barat. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai, Pak. Menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih. Makanya saya setuju dengan Kiai Nasih tadi yang mengatakan kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi, Pak. Meskipun Habib aja. Ini mohon maaf, Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya bukan kepada Habibnya. Saya ditipu berkali-kali, Pak, sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi, batu cincin lah apalah. Dikatakan ini blue safir, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling, Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling dari botol. Nah coba, ini mohon maaf, ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk dzurriyyah Nabi, kita sepakat, kita mengikuti anjuran para ulama yang kita belajar juga, Durratun Nasihin juga kita temukan kok itu. Bahwa menghormati dzurriyyah itu sama artinya dengan menghormati Kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi habaib itu bukan Habib, Pak. Habaib itu jamak. Habib ini kan persoalan persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam, Pak. Kalau ada Habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita
cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasi aja. Ini saya tidak. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklav-enklav perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur Pak hari ini NU-nya. Karena apa? Politik Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang, mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah karena masjid dan majelis-majelis keagamaan diisi oleh caci maki terhadap orang lain karena persoalan politik. 60 tahun Pak pada zaman Bani Umayyah. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan, udah hentikan semua politisasi di masjid dan juga di berbagai jamiah-jamiah ini. Hentikan semua. Kita nggak boleh lagi menggunakan lembaga-lembaga keagamaan termasuk rumah-rumah ibadah untuk saling mencaci maki karena persoalan politik. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ketentuan khotib Jumat harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah makanya kemudian para khotib hari ini membaca ayat itu. Untuk menghentikan apa? Menghentikan politisasi agama di masjid Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kan gitu khotib. Ini sebenarnya yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kelima dari Bani Umayyah. Untuk menghentikan apa? Politisasi agama di masjid. Hari ini ada partai baru netes bilang mari kita jadikan masjid sebagai tempat jihad politik. Ini mohon maaf Kiai, mohon nyancuk. Saya paling benci itu. Saya paling benci. Ini yang merusak umat Islam Pak. Memecah belah umat Islam. Karena kepentingan-kepentingan politik kemudian umat Islam dipecah belah supaya apa? You are either with them or you are with us. Ini bahaya Pak. Inilah yang terpancing oleh pemikiran-pemikiran orang Barat. Pak, Al-Qaeda, ISIS itu ciptaan orang Barat Pak. Saya tidak menampik itu. Yang menciptakan Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina. Ini semua adalah produk-produk turunan yang difabrikasi oleh orang-orang Barat. Termasuk di Indonesia, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Syariah, dan semua berbagai banom-banomnya mereka ini yang ada di Indonesia. Ini semua difabrikasi oleh orang Barat. Lalu, apakah Densus juga ikut menjadi fabrikasi orang Barat? Bukan, karena mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini difabrikasi oleh orang Barat. Mereka ini adalah korban semua. Meskipun kita tahu itu fabrikasi orang Barat, kalau dia memeledakkan diri di pesantren Miftahul Huda, ini waduh, naudzubillah min dzalik. Misalnya, apakah kita harus diamkan? Enggak, harus kita tindak. Meskipun kita tahu mereka ini hanya korban ideologi transnasional, mereka ini adalah korban pembodohan dari berbagai fabrikasi itu, tapi kan ini harus disadarkan. Makanya Densus itu nangkep bukan untuk digebukin Pak. Densus itu nangkep untuk disadarkan di penjara. Mengapa harus ditangkap? Kok nggak disadarkan di kampung-kampung? Ya mereka kabur-kabur Pak. Kabur-kaburnya mending kaburnya ke sawah-sawah, kaburnya ke toko kimia bikin bom Pak. Makanya kemudian ditangkap, dipenjara, kemudian disentuh penyadaran-penyadaran oleh kami termasuk saya. Makanya saya bilang saya menemui teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus itu untuk menyadarkan. Nah semua ini mereka ini adalah penganut faham Wahabi. Saya pastikan kalau ada yang nggak percaya daftar ke saya bawa ke penjara ngobrol sendiri sama terorisnya. Kalau dia ngaku NU saya yang nginjek lehernya. Mereka itu Pak, ini mohon maaf bukan ukuran sebenarnya jenggot itu. Mereka kan jenggotnya panjang-panjang Pak. Meskipun saya sering katakan, tahu nggak? Kamu kata Imam Ghazali apa? Makin panjang jenggot kamu, otakmu makin kecil. Mereka katakan, itu kan kata kamu ahlul bid'ah katanya. Nah, saking taatnya mereka terhadap sunnah, terhadap yang namanya jenggot itu kalau dipotong mereka ngamuk. Jadi saya bilang, kamu agamanya bukan Islam, kamu agamanya jenggot berarti. Nah, mereka itu nggak mau kalau dipotong pendek. Mereka maunya panjang segini. Nah, ini berarti ukurannya apa? Ini ideologinya masih kuat. Kadang-kadang saya menggunakan medium rokok Pak, memeriksa mereka. Ketika mereka udah suntuk, diperiksa berjam-jam, dibongkar isi kepalanya, saya ngerokok, basbu saya sembur-semburin gitu.
kepada dia gitu. Akhirnya dia mau ngerokok. Oh ini tinggal separuh ideologinya nih. Ukurannya itu. Kadang-kadang kalau udah capek banget dia kehausan, saya kasih minuman di tangan kiri gitu, di posisi tangan kiri di sini, dia ngambilnya pakai tangan kiri. Wah ini udah tinggal seperempat ini. Nah seperti itulah yang saya temukan ketika di Densus. Kalau saya sering mengatakan bahwa apakah gerakan-gerakan radikal ini berdiri di ruang hampa? Tidak. Mereka ini ada yang membentuk, ada yang memfabrikasi. Tapi kemudian apa yang harus kita perbuat? Menyadarkan mereka. Biangnya apa? Ya Wahabi ini Pak. Wahabi ini dibuat untuk memperkuat politik, kekuatan politik kerajaan Ibnu Saud, kerajaan Saudi memang. Tapi akhirnya alat ini dipakai. Ikhwanul Muslimin itu tadinya bukan Wahabi Pak. Ini Hasan al-Banna, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Hasan al-Banna meninggal, kemudian diteruskan oleh Said Qutb, dia membuat 2 tulisan di dalam penjara ketika dipenjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasser. Fi Dhilalil Quran dan Ma'alim Fit Thariq. Inilah kemudian yang menginfluen Ikhwanul Muslimin menjadi Wahabi. Nah, ustadz yang ada di sini yang menjadi agennya Ikhwanul Muslimin ini masih memegang terhadap ajaran Hasan al-Banna, bukan Said Qutb, bukan Muhammad Qutb. Nah, ini yang terjadi. Nah, glorifikasi khilafah ini kemudian digandengkan menjadi 2 firqoh ini, yang satu Hizbut Tahrir, yang satu Ikhwanul Muslimin, diekspor paksa ke negara kita. Ikhwanul Muslimin lebih normatif, Hizbut Tahrir lewat jalur-jalur akademis, tidak jalur kekerasan. Lalu yang jalur kekerasan di mana? Disebut dengan Wahabi jihadis. Wahabi ini ada 3 Pak. Wahabi Hijazi, Wahabi Haroki, Wahabi jihadis. Wahabi Hijazi ini adalah nih ustadz-ustadz tuh yang sok lembut. Sok lembut itu awalnya, tapi akhirnya kelepasan juga. Tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya. Nah itu kadang-kadang kelepasan. Nah orang-orang seperti itulah yang Hijazi ini. Haroki adalah orang yang berpolitik, terjun ke dunia politik, terjun ke dunia organisasi. Muhammad Farid Ogbah, Zainun Najah, Anung Al-Hamad, ini udah ditangkap Densus semua nih. Ini berencana membangun sebuah partai politik bernama PDRI. Sebelum dia memproklamirkan partai politik normatifnya, ditangkap oleh Densus. Namanya Muhammad Farid Ogbah, sudah diputus 3 tahun. Saya saksi ahlinya melawan mereka. Nah ini makanya saya ini banyak musuhnya Pak. Jangan tenang-tenang, ini mudah-mudahan gak ada yang bawa bom. Naudzubillah min dzalik. Nah ini kemudian yang kita petakan hari ini, bahwa masih ada sel tidur kurang lebih 6.300 orang yang bergerak tanpa diketahui oleh kita. Bisa jadi dia itu jadi tukang bakso, bisa jadi dia itu jadi imam masjid, menjadi DKM, takmir dan sebagainya, jadi marbot. Kita nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah berbagai gerakan-gerakan intelijen kita. Makanya Pak, kalau untuk urusan di bawah tanah itu adalah urusannya Densus saja. Kita nggak bakal paham. Nah, urusan yang pergerakan yang di atas permukaan ini, inilah yang harus kita lawan semua. Tidak ada BNPT, tidak ada Densus Pak. Perlawanan terhadap mereka ini harus dimulai dari sebuah lembaga negara yang paling penting. Apa namanya? Keluarga Pak. Inilah lembaga paling penting dalam suatu negara untuk melawan berbagai gerakan ideologi ini. Rata-rata orang yang terpapar terorisme itu adalah orang yang lemah di dalam pengawasan, di dalam keluarganya. Dan hari ini medsos Pak. Nah ini kayak medsos harus kuat. Hari ini saya betul-betul adu kebal kalau di medsos. Saya ini dibilang pengusung radikal, kamu cari hidup aja, menjadi penjilat pemerintah, menjadi penjilat polisi. Saya selalu diserang itu. Apalagi saya pernah mendapat tugas untuk harus dipenjara. Saya dibilang kamu penipu, pernah jadi napi dan sebagainya. Matang Pak, tapi tetap saya harus bergerak terus. Saya harus terus bergerak. Nah teman-teman dari kalangan NU yang masih muda-muda, dari adik-adik sekalian, mari bergerak lewat jalur media sosial. Karena apa? Keterpaparan dari media sosial ini sudah terbukti. Ada 2 orang perempuan, yang satu namanya Zakiyah Aini, yang satu Siti Elina. Yang Zakiyah Aini adalah yang masuk ke Mabes Polri membawa airsoft gun, yang kemudian mati ditembak dari segala arah di Mabes Polri. Yang kedua adalah Siti Elina yang mencuri senjata pamannya, pensiunan Angkatan Laut, dan ingin menyerbu Istana Negara. Ini dua-duanya terpapar di media sosial Pak. Nah ini bahaya, makanya pengawasan di dalam keluarga ini menjadi penting. Oleh karena itu
Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat pendidikan agama, benteng-benteng moral di dalam keluarga kita. Kita ajari anak-anak kita tentang bagaimana menghargai kemanusiaan lewat keyakinan agama. Karena kata Habib Al-Jufri, al-insaniyah qabla tadayyun. Sebelum kamu memahami agama kamu, kamu harus mengenal dulu kemanusiaanmu. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bawa sama seperti anjuran dari para ulama NU bahwa dengan beragama kita ini harus mempertebal rasa kemanusiaan dan selalu membentuk kedamaian. NU itu begitu. NU itu ya begitu. Makanya kita nggak pernah gelisah oleh orang yang mau nungging-nungging, mau ngapain, nggak pernah Pak. Tapi kalau dia ketika sudah membuat ulah untuk beraksi dalam kekerasan, NU ya harus tampil. Coba Rianto di Mojokerto, Allah yarham. Coba bayangin NU, terus masih juga dibilang ini pasti masuk neraka karena menyelamatkan orang di gereja. Bukan Pak, ini kemanusiaan. Dan kita tahu Pak, saya ke Afrika berkali-kali. Saya ke daerah konflik di Afrika. Saya menemukan bagaimana menjadi Islam di Afrika itu nggak mudah. Masuk ke masjid harus noleh-noleh. Karena apa? Kita takutnya lagi sholat itu diberondong oleh tembakan di belakang, karena masjid yang saya masuki masjidnya pemerintah. Kalau saya masuk ke masjid yang salah, masjidnya pemberontak, kita bisa diberondong oleh pasukan pemerintah. Sama-sama Islam Pak, sama-sama Islam, sama-sama Wahabi lagi. Somalia itu satu negara Wahabi semua, tapi masih berperang. Apa yang membuat mereka berperang? Cita-cita politiknya berbeda. Makanya politik ini kemudian yang dibangun oleh negara barat untuk membentur-benturkan orang antara Islam dan Kristen, Kristen dan Hindu, Hindu dan Buddha dan sebagainya. Bahkan Islam sesama Islam, bahkan NU sesama NU pun kita dibiarkan untuk berantem gara-gara politik. Cebong kampret lah, buzzer RP kadrun istana lah, apalah namanya itu. Ini kan karena kita terjebak dalam berbagai framing-framing politik. Sesama NU loh. Saya tadi udah bilang, saya memprotes fatwa yang kejam pun, yang melawan saya itu ada. Sekarang udah ditangkap karena meniduri santrinya. Namanya Fahim Mawardi. Itu paling brutal ke saya itu. Habis-habisan, 6 kontennya di dalam akun YouTube-nya itu khusus membantai saya. Saya dibilang kafir lah, liberal, zindik lah, apalah, fasik segala macam. Dia sendiri yang amoral. Ya sudahlah, Allah bertindak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya harapkan mari jaga NU ini sebagai tonggak utama negara ini. Mari kita jaga, bukan karena kita fanatisme buta terhadap NU, bukan Pak. Karena andalan negara ini hanya NU satu-satunya. Adalah satu dua lah dari abang kita itu. Abang kita itu ada yang bisa kita andalkan lah. Tapi ada juga yang justru menjadi pengkhianat menurut saya bagi negara ini. Masih juga menginginkan khilafah kok. Masih. Nah, ini gambaran dari kita semua bagaimana kemudian radikalisme itu terbentuk, aksi terorisme itu terbentuk, dan bagaimana mereka berdiaspora, bergerak dan sebagainya, dan kenapa kemudian menyasar NU. Saya kira itu nanti ada tanya jawab ya. Pak Moderator, terima kasih. Akhiran ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi aplaus untuk narasumber kita. Banyak sekali yang disampaikan, saya kira sudah memantik berbagai pertanyaan dan mungkin tanggapan. Cuma ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Pertama adalah tentang History of Arab, Philip Kahiti itu. Kita tentu mungkin berharap karena itu bahasa Inggris dan di pondok pesantren itu kebanyakan bisanya bahasa Arab. Mungkin dari sahabat-sahabat RA nanti ada yang berinisiatif untuk menerjemah History of Arab itu ke dalam bahasa Arab yang model kitab kuning. Gitu. Karena kalau tidak salah itu belum ada terjemahan yang lengkap. Kemudian berikutnya adalah ini karena ini tahun-tahun politik, saya kira itu akan bisa menjadi warning bagi kita semua gitu. Bahwa ternyata kita hancurnya itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu gara-gara perseteruan politik. Nah, ini nanti kita setelah tahun 2024 atau mungkin nanti di 2024 kita bisa menagih ke para pelaku-pelaku politik itu. Mosok gak eling-elingenane gitu ya. Untuk selanjutnya monggo barangkali yang akan memberikan tanggapan atau menanyakan, monggo. Ini barangkali saya kira banyak ya. Mumpung beliau ini hadir di sini di tengah-tengah kita, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang enggak usah sungkan, pertanyaan yang enggak usah mikir iki pertanyaan sensitif apa ora gitu. Semakin sensitif saya kira semakin bagus saja.
Ya kira gitu. Monggo silakan. Nggih, monggo belakang. Langsung maju mawon. Gus Halim kados inggih. Monggo Gus Halim, Wakil Ketua PCNU sekaligus pembina RA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Mislah Bahrawi, memang apa yang sudah disampaikan kepada kami ini memang banyak hal-hal yang mungkin juga perlu kita tindak lanjuti dalam sebuah hal yang lebih konkret. Apalagi kita sebelum islah dengan seluruh komponen bangsa, maka kita ini yang harus diselesaikan dulu adalah islah dengan Nahdliyin dulu. Nahdliyin dulu ini ndak islah, bercita-cita untuk mengislahkan bangsa ini kok tangeh lamun. Nah, melihat kondisi yang sekarang ini, kasus-kasus begitu wadah itu dihilangkan, maka apa yang ada di dalamnya itu nanti akan tidak punya wadah sehingga menyebar kemana-mana, sulit dideteksi dan kadang akhirnya melebur kemana-mana. Misalnya ketika prostitusi, rumah prostitusi itu dibubarkan, maka penghuninya itu kemana-mana dan masuk kemana-mana. Kalau zaman sekarang ini sudah sangat canggih karena sudah melalui WA. Nah, begitu juga dengan rumah-rumah yang sangat berpotensi untuk sebagai ujung tombak dari radikalisme, yang ujungnya radikalisme dan intoleransi yang dalam konsep politik nanti akan menyuarakan khilafah. Ketika rumahnya itu membubarkan diri karena sistem kita tidak memungkinkan untuk itu, maka yang di dalamnya ini juga akhirnya kemana-mana. Dan ini kemana-mana ini nyatanya yang di lapangan banyak yang ketika kita itu melihat ini seperti orang kita tapi ternyata berbeda. Dan ini memang sulit dideteksi ketika apalagi kita sebagai Nahdliyin yang awam, Nahdliyin tapi awam dalam memetakan ideologi Nahdliyin, maka akan melihat mereka ini sama dengan kita, artinya ya orang NU yang benar-benar NU, karena melihat bahwa ukuran NU itu adalah tahlilan, istighosah, sholawatan, tapi seperti yang jenengan sampaikan tadi punya ideologi mendirikan khilafah. Nah, dalam sisi politik sangat ekstrim, dalam beberapa hal fikih juga sangat ekstrim, tetapi dalam satu sisi juga sangat liberal. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, misalnya yang paling vokal menentang panjenengan yang akhirnya ditangkap karena urusan perkonoan, itu sangat liberal karena yang dipakai itu kan untuk menghalalkan hal seperti itu adalah sebuah pendapat yang sangat-sangat liberal, karena tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau santrinya di nikah tidak ada wali, tidak ada saksi gitu. Katanya begitu. Kalau model begitu ya wah enak. Tapi dalam satu sisi ternyata sangat-sangat radikal. Khilafahnya pol-polan gitu. Kalau membela HTI-nya juga pol-polan. Tapi ada bungkus yang di situ, kalau mungkin ini ada Pak Kemenak melihat itu membingungkan. Ini karena dia juga pakai bungkus pesantren. Lah orang awam melihatnya pesantren itu sangat identik dengan NU juga. Apalagi doyan tahlilan. Repot. Nah, kalau di Nganjuk itu juga begitu. Saya kalau kabar-kabar di Depak itu pesantren-pesantren menjadi catatan itu. Kalau mengurus izin operasional itu kopiahnya menjadi NU, ada NU-nya di sini. Oke. Dan ini beliau nih. Nah, ini sangat-sangat membingungkan. Dan ini sebenarnya sudah lama seperti itu sudah lama. Nah, kita perlu strategi khusus, panduan khusus, teknis khusus
bagaimana menjaga Nahdliyin kita ini minimal mengetahui peta. Ini sebenarnya bagaimana? Karena selama ini kan kita masyarakat awam itu selalu ketika NU itu ukurannya ya tahlilan, sholawatan, maulidan, tarawih 20 dan pakai kunut. Tapi sekarang radikalisme ini bungkusnya hampir sama. Oknumnya maksudnya, tidak banyak. Tetapi ketika mereka ini tokoh dan kemudian pintar ngaji, tapi walaupun tidak bisa berpikir, bisa membaca tapi tidak bisa berpikir, ini repot. Tapi masyarakatnya kan tahunya ini bisa ngaji, panduannya kitabnya sama. Nah, tapi secara politik begitu, bukan politik yang sangat simpel urusan pilpres, tapi politik garis besar khilafah harga mati, bukan NKRI harga mati. Nah, ini kita harus ada panduan khusus, teknis khusus, gerakan khusus yang paling tidak kita bisa mencegah itu minimal. Syukur-syukur kita bisa memerangi itu. Nah, mungkin kalau dalam bungkus yang tidak resmi, tidak terformalkan, mungkin kita bisa salah satunya itu bisa dilihat dari misalnya nama NUGL atau nama apa, atau aswaja apa seperti Fahim itu. Nah, ini bagaimana Gus, ini mungkin bisa ada yang bisa kita ambil untuk langkah ke depan. Kita harus bagaimana yang sifatnya teknis, panduannya sebenarnya nanti kira-kira bagaimana. Syukur-syukur nanti dari NU atau PBNU itu ada juknis yang sangat-sangat teknis. Kita ini sebenarnya harus bagaimana, mungkin jenengan bisa mengusulkan ke PBNU atau bagaimana. Itu mungkin yang kami ingin sampaikan, tanyakan. Intinya adalah kami ini untuk menjaga diri kita ini agar selalu tetap pada garis keilmuan. Karena saya punya teori ketika untuk menghindari atau mencegah radikal dan intoleransi itu harus fokus pada garis pola pikir keilmuan, cara berpikir ilmiah, maksud saya begitu. Walaupun kurang pintar ngaji, tapi cara berpikirnya itu harus ilmiah. Kadang itu pintar ngaji, tapi begitu ada share-sharean apa di WA itu langsung sebar gitu aja. Itu sangat tidak ilmiah itu. Nah, ini mohon arahan pun, masukan pun mungkin hal-hal teknis yang kami bisa terapkan. Mungkin itu saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Oke. Untuk penanya berikutnya setelah niki karena Gus Islah menghendaki untuk langsung menanggapi. Takut lupa. Terima kasih Gus. Sebenarnya kita harus kembali kepada definisi tentang radikal dulu. Secara akademis, secara epistemologis maupun secara ontologis. Nah, ini pemahaman tentang radikal ini sebenarnya pandangannya berbeda-beda. Apalagi dari kalangan akademisi, Scott Atran, Elena Gruening, Daniel Kohler, termasuk juga Farah Pandith, ini ahli-ahli teror, ahli-ahli radikal di seluruh dunia yang memang kerjanya itu. Nah, ini definisi tentang radikal ini hampir semuanya tidak sama ini. Ada yang bilang bahwa radikalisme itu adalah ketika nilai-nilai sakral orang lain berusaha diserobot untuk digantikan dengan nilai sakralnya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika situs-situs keagamaan orang dan situs-situs ideologi yang diyakini itu berusaha didevaluasi oleh orang lain, ini radikal. Macam-macam definisinya. Tapi Densus menggunakan satu rujukan utama yang ditulis dalam kitab Al-Haqqul Mubin oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Ini guru besar dari Universitas Al-Azhar. Dia mengatakan bahwa radikal itu adalah ketika orang berusaha melaksanakan keinginannya jauh lebih cepat untuk terlaksana dalam konteks ingin menurunkan nilai negaranya sendiri untuk dikuasai. Nah, ini. Jadi tolok ukurnya itu adalah kedaulatan negara. Nah, ini bisa dijadikan rujukan. Khilafah. Oh iya. Khilafah ini kan ingin mendevaluasi kedaulatan negara kita. Oh, ada juga yang sama ajarannya seperti NU, sangat NU. Tapi ketika dia punya cita-cita khilafah, maka dia sudah memenuhi kriteria definisi radikal menurut Syekh Usama Said Al-Azhari.
ukurannya itu negara. Jadi kalau dia ini sepanjang masih berkutat dalam persoalan pemilu, ini dukung Anies, ini dukung Ganjar, ini dukung Prabowo dan sebagainya. Sama seperti pemilu 2014 ingin mendukung Prabowo, mendukung Jokowi, saling serang, saling kafirin sampai suami istri cerai dan sebagainya. Ini masih belum kategori radikal kalau menurut Syekh Utsama Said Al-Azhari. Makanya Densus tidak masuk ke wilayah itu. Densus kemudian masuk ke ranah-ranah material ketika ada orang berusaha untuk melakukan upaya-upaya koersif terhadap kedaulatan negara. Tapi kalau masih bikin kajian di kampus-kampus, ini nggak bisa. Singapura punya Internal Security Act, Amerika punya Homeland Security Act yang bisa mencegah dini dan bisa menahan orang tanpa orang itu tahu kesalahannya apa. Yang penting berdasarkan data intelijen. Kita nggak bisa. Meskipun kita punya Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, orang yang baru berniat teror pun bisa ditangkap. Bisa. Nah, ngukur niat ini kan nggak gampang. Lalu niat ini kemudian punya 3 elemen. Satu, dia sudah berusaha melakukan penguatan organisasi. Yang kedua adalah dia sudah melakukan latihan militer untuk melakukan upaya-upaya revolusi. Yang ketiga adalah mereka sudah melakukan penggelembungan ideologi untuk bisa mencetak orang lain untuk melakukan perbuatan teror. Yang keempat, yang terakhir ini diatur dalam Undang-Undang nomor 9 2010, orang yang menyalurkan uangnya kepada kelompok teror. Hanya itu ukuran niat. Tapi mengajarkan orang untuk dengan ajaran-ajaran Wahabi, apakah bisa ditangkap? Gak bisa. Undang-undangnya nggak ada. Makanya kemudian ketika ada Ustadz Wahabi datang ke suatu tempat, kita minta polisi untuk melakukan penghalangan, polisi biasanya nggak mau. Karena tidak ada undang-undang yang mendasari dia untuk melakukan penghadangan. Kecuali masyarakat melakukan resistensi atas nama kondusif, polisi bisa melakukan penghadangan. Tapi kalau polisi kemudian datang ujuk-ujuk, kamu nggak boleh ceramah di sini, nggak bisa. Undang-undangnya tidak ada yang mengatur itu. Tapi kalau masyarakat yang memberontak, nggak boleh, tolak. Nah, baru Kapolres datang, oke, kita hadang. Supaya kondusif wilayahnya. Hanya itu caranya. Nah, lalu bagaimana kita mendeteksi ini? Ya itu tadi, kembali kepada definisinya Syekh Utsama Said Al-Azhari dalam Al-Haqqul Mubin. Ketika ada orang sudah mati-matian mengatakan, kita ini ayo kita tahlilan, tapi isinya kemudian mengajak kita untuk melakukan perbuatan makar terhadap negara dengan membangun kebangkitan-kebangkitan khilafah dan sebagainya. Ini radikal, jauhi dia. Ini kalau mengacu, dan ini yang dipakai oleh lembaga tempat saya mengabdi hari ini. Syekh Utsama Said Al-Azhari ini dalam Al-Haqqul Mubin ini juga kemudian dijadikan dasar. Nomenklatur negara kita pun tidak memakai kata-kata radikalisme sebenarnya. Makanya Undang-Undang nomor 15 2003, Undang-Undang Pendanaan Teror nomor 9 2010, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, Perpres nomor 7, Perpres 21, ini tidak ada satupun yang menulis tentang radikalisme. Dia menulis ekstremisme yang mengarah kepada aksi terorisme. Semua nomenklatur negara kita seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian radikal ini? Kemudian radikal ini menjadi satu yang harus kita waspadai. Karena memang bibitnya dari sini. Saya sedikit cerita di Afghanistan. Dulu yang namanya Taliban itu dikenal sebagai orang-orang kampung, orang pegunungan yang bahkan dia naik eskalator aja diketawain. Dulu. Dan nanti kan kita tahu di video-videonya ketika mereka menguasai Kabul, mereka naik roller coaster itu mereka ketakutan. Naik bum-bum car aja mereka keheranan. Karena mereka betul-betul orang gunung. Dan orang-orang kalangan menengah dan akademisi di Kabul waktu itu, dia mengatakan bahwa wah itu orang gunung, orang-orang bodoh, nggak mungkin dia itu bisa menguasai negara ini. Dan ini hari ini terjadi di negara kita. Banyak orang yang masih beranggapan kelompok radikal ini kecil, Indonesia ini nggak mungkin jadi khilafah, NKRI ini udah kuat sekuat-kuatnya. Ini kan karena framing kalian, ini bikinan polisi, ini fabrikasi dan sebagainya. Ini kan polisi biar dapat kucuran anggaran ini dan sebagainya. Nggak ada di sini radikal yang mau memberontak. Jangan salah. Dulu Taliban itu seperti itu, diremehkan. Dan ketika mereka bergerak dari distrik demi distrik, 1 distrik, 2 distrik, tidak waktu sebentar, 23 tahun mereka baru bisa berkuasa lagi. Tahunan mereka dengan sabar melakukan itu, menggerogoti wilayah pelan-pelan.
infiltrasi ideologi ke sekolah dan sebagainya. Perempuan-perempuan dipaksa pakai burka dengan mata yang ditutup jaring dan sebagainya. Yang tadinya tidak seperti itu umat Islam di Afghanistan, tapi dia berusaha mempengaruhi dengan ideologi dan juga atas nama ajaran agama. Kalau sudah atas nama agama, kejahatan apapun akan terlihat terhormat. Nah, ini yang dipakai oleh Taliban untuk bergerak. Dan ketika dia mendekat ke kota Kabul, orang-orang yang dulu tidak percaya akan kebangkitan Taliban, apa yang mereka lakukan? Kabur dari tanah kelahirannya mencari bandara untuk keluar dari negara itu. Sampai hari ini mereka berserakan jadi gelandangan di mana-mana. Terlambat menyadari itu. Taliban sudah dekat. Pasukan Amerika yang menjaga Afghanistan sudah kabur. Hamid Karzai kabur duluan. Mau apa? Nah, ini yang harus kita jaga. Saya mohon maaf kalau saya tidak mau dianggap sebagai fanatik buta. Tapi hanya NU yang diandalkan oleh negara ini. Mohon maaf. Saya bekerja di Mabes Polri menjadi tenaga ahli pencegahan radikal, ekstrim dan teror. Saya setiap hari itu bekerja di Densus 88. Yang diandalkan oleh Densus untuk penguatan kontra radikal di masyarakat hanya NU. Kadang-kadang kita juga ngajak-ngajak Muhammadiyah lah. Kadang-kadang. Untuk ke kantong-kantong Muhammadiyah. NU ini yang kita keler kemana-mana. Yang namanya Pak Kadensus ini orang Kristen. Namanya Irjen Pol Martinus Hukom. Konflik Poso itu menyisakan semua orang Islam yang ada di Poso, di Ampana, Tojo Una-Una, Parigi Mutong. Ini semuanya Wahabi. Nggak ada NU-nya. Yang dilakukan oleh Pak Martinus Hukom apa? Mendirikan kantor PCNU, dibangun gedungnya 6 lantai, pengurusnya diimpor dari Jawa. Coba. Karena memang ini NU menjadi andalan kita. Pengurusnya semua dari Jawa kita impor. Kita bikin pondok pesantren NU di sana, di Poso itu. Bukan hanya ustadznya yang diimpor dari Jawa, santrinya juga. Karena kita ingin betul-betul supaya NU berada di garda terdepan dan bisa meng-NU-kan semua orang. Ini bukan karena faktor homogenisasi, bukan. Setidaknya kalau mereka itu orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Al-Irsyad, ataupun mereka itu penganut Wahabi atau penganut Syiah atau penganut Ahmadiyah, setidaknya mereka punya resiliensi pemikiran yang sama dengan orang NU. Silakan berbeda organisasi, silakan berbeda mazhab, manhaj, ijtihad, silakan berbeda. Tapi satukan pemikiran itu seperti orang NU yang tidak gelisah oleh perbedaan, yang selalu menjunjung tinggi NKRI dan selalu mengamankan Pancasila, itu aja. Itu Pak. Ini masalahnya kan ketika mereka berbeda mazhab, berbeda manhaj, lalu mereka merasa paling benar sendiri dan orang-orang NU ini kan dikafirkan, dinerakakan. Saya itu dinerakakan itu sehari minimal 4 kali Pak. Dikafirkan itu berkali-kali. Biasa itu di medsos itu saya dedel duel jadi bubur Pak. Kalau saya mau berhitung harga diri, sebenarnya harga diri saya udah nggak ada, tapi bodoh amat. Saya menganggap mereka ini adalah boneka-boneka yang menjadi korban. Dan mereka ini saya anggap orang-orang Khawarij yang akhirnya berhasil disadarkan oleh Abdullah ibnu Abbas karena mereka mau berpikir. Yang tidak sadar adalah orang-orang yang telat berpikir. Makanya kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an pun dilawan sama mereka karena mereka malas berpikir. Yang mau berpikir apa? Sadar Pak, kelompok Khawarij 6.000 berhasil disadarkan dalam 1 kali pertemuan. Kebenaran-kebenaran seperti ini yang harus kita sampaikan. Silahkan nggak usah jadi NU, nggak apa-apa. Daripada cuma nyesek-nyesekin di NU. NU aja kadang-kadang gegeran sendiri kok. Ya Pak PKB. Jangan bahas itulah. Sensitif. Nah ini yang akhirnya harus kita pahami. Makanya kemudian NU menjadi andalan kita semua hari ini, termasuk dari criminal justice system. Saya tidak terlalu fanatik buta juga Pak. Saya juga bukan pengurus PBNU. Saya cuma lahir dari kakek saya. Kakek saya ini adalah santri terakhir Syekhona Muhammad Khalil, satu kamar dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo, Asem Bagus Situbondo. Kakek saya itulah yang santrinya Mbah Khalil terakhir. Setelah itu Mbah Khalil wafat. Makanya jangan panggil saya Gus, panggil saya Islah atau Cak Islah. Karena bapak saya itu pedagang besi tua, bukan kiai. Yang kiai kakek saya. Ya kalau mau maksa ya panggil Gus lah, nggak apa-apa. Nah ini yang harus kita pahami, Gus, adiknya jenengan.
Sama-sama ganteng ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ketika orang berusaha memantik perlawanan-perlawanan terhadap negara, apapun dia, apapun firqohnya, apapun organisasinya, ya udah, ini radikal. Orang NU sekalipun kalau dia menginginkan khilafah, ya udah ini radikal, harus kita lawan. Nggak ada pilihan. Kita bukannya al-wala wal bara, tapi seperti kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ukuran moral itu adalah orang yang mau mati-matian membela negaranya, bukan membela agama loh. Ini Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ini abad ke-14 sudah mengatakan itu. Orang yang membela agama itu belum tentu moralnya baik, karena manfaatnya hanya dirasakan orang oleh yang sesama agama aja. Tapi kalau orang mati-matian membela negaranya, maka manfaat dan maslahat pengorbanan dia itu dirasakan oleh orang satu negara. Ini pasti orang bermoral baik, kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi. Ini yang betul-betul, ini ajaran NU banget. Hubul waton minal iman gimana? Dan ini juga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi membangun kecintaan terhadap tanah air ini bukan hanya kepada orang Islam, sampai Mukhairik yang beda agama pun maju berperang di medan Uhud. Hari Sabtu lagi. Hari Sabtu ini kan hari Sabat. Orang Yahudi nggak boleh keluar rumah. Jalan kaki aja nggak boleh lebih dari 20 kilo. Nggak boleh nyalain lampu. Hari Sabatnya orang Yahudi. Tapi Mukhairik maksa. Ditegur sama istrinya, Mukhairik lu mau kemana? Ini kan hari Sabat ini, kamu keluar malah mau berperang lagi. Lalu Mukhairik menjawab kepada istrinya, saya harus berjuang bersama Muhammad. Karena kita hidup nyaman di Madinah ini, karena perlindungan dia, karena kepemimpinan dia, ini kata Mukhairik. Lalu kemudian dia minta secari kertas, ambil kertas. Kalau saya mati di medan Uhud, saya akan mewariskan 3 kebun saya, 2 kebun kurma dan 1 kebun anggur. Saya berikan kepada Muhammad. Kata Mukhairik. Berangkatlah dia berperang. Gugur. Bingung para sahabat. Ini mau dimakamkan seperti apa ya Rasulullah? Coba, ini agamanya, ini Yahudi. Mau dimakamkan apa? Tapi ini syuhada nih. Lalu kata Nabi, kata Rasulullah, makamkan dia sesuai dengan keyakinan keluarganya. Serahkan kepada keluarganya, biar keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhairik masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang memutuskan. Lalu keluarlah hadis sahih yang terkenal, yang ditulis oleh Imam Bukhari, mengatakan bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini cinta tanah air ini. Sampai orang yang beda iman pun mau berperang bersama Nabi. Nah ini ditulis tuntas oleh Syekh Usama Said Al-Azhari dalam Al-Haqqul Mubin. Nah rujukan itulah yang kemudian dipakai. Jadi kalau ada Felix Yao mengatakan membela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam, ngaji lagi lah. Ini loh dalilnya, ini loh. Artinya perang-perang yang dilakukan Nabi ini bukan perang agama, ini perang membela tanah air. Buktinya apa? Nabi melibatkan orang yang beragama lain juga dalam perang. Artinya apa? Ini membela tanah air. Membela kekuasaan politik Islam. Karena kalau Madinah ini jatuh ke tangannya kafir Quraisy, nasib agama Islam hari ini mungkin berbeda secara historik. Tapi kita harus percaya bahwa Islam ini betul-betul dijaga oleh Allah, menjadi agama yang merahmati seluruh alam semesta. Tapi mengapa Nabi kemudian bertahan dalam kekuasaan politiknya di Madinah? Karena memang ini menjadi epicentrum dakwah dan syiar Islam. Makanya kemudian setiap ideologi itu mencontoh Nabi, Pak. Selalu menciptakan epicentrum. Fasisme itu menjadi epicentrumnya di Jerman. Komunisme juga menjadikan epicentrumnya di Saint Petersburg, Petrograd dulu namanya. Makanya Pantik Revolusi itu dilakukan di sana. Konsepnya Nabi membangun negara ini ditiru oleh berbagai ideologi-ideologi lain, termasuk anarkisme, fasisme, komunisme, nyontoh semua. Tapi kemudian salahnya apa? Ikhwanul Muslimin, Sayyid Qutb justru mencontoh manifesto politiknya Lenin dalam L'État et la Révolution. Malim Fitorik itu menyontoh protokolernya komunisme, saya pastikan. Yang dipakai oleh Ikhwanul Muslimin dan salah satu partainya hari ini, itu adalah menggunakan protokoler politiknya Sayyid Qutb yang dicontoh dari berbagai tulisannya Lenin dalam What Would Be Done dan State of Revolution. Niru orang komunis, Pak. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan ini.
Jadi kitabnya Said Qutb yang dilulukan oleh orang Ikhwanul Muslimin termasuk oleh ustadz ini yang bernama Ma'alim Fitorik ini sebenarnya nyontek buatan orang komunis. Cuma dirubah. Lenin menggunakan kata revolusi, Said Qutb menggunakan kata jihad. Said Qutb menggunakan kata toli'ah, Lenin menggunakan kata vanguardism untuk kesatuan elit terkecil. Revolusi mental dalam versi Lenin dirubah menjadi revolusi akhlak oleh Said Qutb. Istilah ini juga akhirnya dipakai oleh ketua FPI yang sudah almarhum. FPI-nya, bukan ketuanya. Dipakai berbagai adagium ini. Ini nyontek, Pak. Kita jangan mau dibodohi lagi oleh mereka. NU gitu loh. Mari. Kalau kita ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan, jangan mau dibegoin oleh fabrikasi barat. Apakah kita boleh berpolitik? Boleh banget. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang Islam harus berpolitik, karena Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Harus berpolitik. Kenapa? Supaya produk-produk politik itu tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini kata Imam Ghazali. Tapi kita gabungkan dengan pernyataan Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud. Jangan tunggangi agama untuk tangga menuju kekuasaanmu, kata Ibnu Rus. Karena kalau kamu menunggangi agama dan membajak jubah-jubah agama dalam menuju tangga kekuasaanmu, kelak kejahatanmu juga akan menggunakan pembenaran agama-agama. Ini Ibnu Rus. Jadi politik silahkan, tapi jangan nunggangi agama. Jangan kemudian mereka yang tidak milih saya bukan orang Islam. Kalau dia mati jangan sholati jenazahnya. Gitu loh. Nah ini politisasi agama. Makanya saya itu nggak mau berpihak ke Ganjar, ke Prabowo, ke Anies. Saya silahkan Pak, hati nurani itu. Silahkan ikuti hati nurani, pilih siapapun. Tapi jangan pilih mereka yang menggunakan jubah-jubah agama. Kita ingat tadi cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang anti terhadap politisasi agama, yang kemudian memberikan influen ijtihad untuk menggunakan An-Nahl ayat 90 dalam setiap khutbah yang kita pakai sampai hari ini. Itu Gus. Ya, runutannya ini. Kalau pertanyaannya saya pasti jawabannya panjang soalnya, makanya saya harus langsung menjawab.